Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah alladhina salaku sabilan najah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaharahu aiduhu an uyubin nas. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas PDK Ibu Hajah Dewi Umaroh SP SI, MSI, yang kami hormati, juga yang kami hormati Ketua IPPK Kota Tegal Bapak Dr. Andes Haji Sudaryono beserta jajarannya, juga yang kami hormati pengurus IPPK Kecamatan Tegal mana Pak? Oh, Kota Tegal. Ini gabungan ya. Sampai akhirnya 4 kecamatan. Juga yang kami hormati segenap hadirin hadirat Bapak Ibu, para hujat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Awal kata perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini dalam suasana yang indah, dalam suasana yang ceria, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai anugerahnya kepada kita. Di antaranya adalah kekuatan iman dan tidak kalah pentingnya termasuk nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini kita masih mendapatkan takdir terbaiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri pertemuan rutin, kegiatan rutin keluarga besar IPPK Kota Tegal. Mudah-mudahan segala derap langkah kaki kita, niat tulus hati kita, semoga senantiasa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadi dambaan kita semuanya, terlebih di bulan yang sangat istimewa. Setiap insan yang beriman sungguh mengharapkan untuk mendapatkan kebesaran keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mila mugi-mugi kula panjenengan sami diparingi berkah uripe, berkah umure, berkah ibadahe, berkah keturunane, berkah sedulurane, berkah usahane, lan mugi-mugi berkah rezekine. Allahumma didongakaken dilala sing dada diparingi bati, sing lagi usaha akeh relasi, anak putus sing lagi wiyatan mugi diangkat pegawai negeri, sing dadi guru kabeh oleh sertifikasi, sing dadi bidan dilalake wong bebari, mokan sedulur sing tak batan dilalake wong buka kaki, mokan bapak ibu sing akeh utange mugi-mugi bisa nyauri. Syukur-syukur bisa ngutangi lali, bujang perawane diparingi gampang rapi, mokan ibu-ibu akeh sing randang mugi-mugi diparingi cepet oleh ganti. Iya, strong, usia 17 pindo untune 11 pipine. Salawat dan salam abadi semoga terlimpahkan selalu kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat-sahabatnya,
dan semoga akan mencair pula kepada kita sebagai umatnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Hajah Dewi Umaroh, bahwa di depan kita itu panjenengan sami bukan lansia ya Bu Haji, hanya sebatas senior. Apalagi kalau sudah bicara tentang masalah dulu, niki jujur kemawon Bapak Ibu, bagi kami guru itu sangat sakral yang luar biasa. Begitu sakralnya guru, kami pribadi pernah mendapatkan baju TGRI mulai dibagi hingga saat ini belum pernah kami pakai. Gilers. Walaupun kami sudah menjalani di dunia pendidikan sampai detik ini, tapi kami masih merasa memang belum cocok jadi guru Pak Haji. Jadi baju-baju PGRI bagi kami itu baju yang sangat ramah. Walaupun istri kami yang masih awal dari honorer berhati dapat baju kayak itu semuanya luar biasa dipakai kalau itu. Kami yang bertahun-tahun nggak berani sampai detik ini, tetapi masih kami musimkan. Insya Allah nanti akan kami pakai kalau Allah menghendaki hari akhir, kalau memang kami nanti diberi kesempatan purna dan pensiun. Artinya setidaknya kami pernah mengupayakan sedikit apapun ilmu yang kami transfer kepada anak didik kami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak ada niatan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Di hadapan kami ini adalah para senior guru, tentunya dengan segala tingkatan usia dan masanya. Mungkin panjenengan sami di saat kerja pada saat itu harus mengajukan mungkin karya ilmiahnya yang harus dengan tangan tulis. Era itu panjenengan mengalami, karena dulu yang sungguh sangat dipercaya adalah tulis tangan, dan itu panjenengan sami sudah melakukan. Era berikutnya harus pakai mesin ketik. Panjenengan sami bikin skripsi ataupun mereka yang menyelesaikan tesis atau bahkan disertasi saat itu menggunakan mesin ketik. Berikutnya jenengan sampai mengalami adanya komputer. Niki biasanya ibu-ibu sing rada makanan itu kewalahan, harus ada penyesuaian diri. Setiap guru harus bisa mengoperasikan komputer. Wah, mumet luar biasa. Tapi yang saking sabare guru-guru niku alon, gelenot, ya Allah. Kalau orang lain mungkin orang lain itu bisa menyelesaikan cepat wajar, karena semua jari itu beraktivitas. Mungkin di antara panjenengan cukup dengan jari satu, tapi ya alon-alon alhamdulillah kelakon. Saat ini pun kita pernah merasakan kita masuk dengan adanya internet. Dan saat ini sekarang kita sudah masuk di era digitalisasi. Kalau era globalisasi kita sudah tidak asing lagi. Sekarang kita hanya bisa menyaksikan generasi kita, anak-anak kita yang dihadapkan dengan era digitalisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kami sampaikan lebih lanjut, era digitalisasi ini telah memberikan kontribusi besar, tetapi tidak luput dari madharat. Bahasa kasar katanya sing arane HP, walaupun digitalisasi itu bukan sebatas HP. Yang namanya HP itu pengaruhnya luar biasa. Dulu itu ada istilah baby sister ya, ada biro tertentu yang menangani hal itu. Karena memang dengan kesibukan kedua orang tuanya, yang mau tidak mau harus mendatangkan baby sister. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Anak cukup dimasukkan kamar, dikasih HP, kuota sekian mega, pakai ditambah wifi, bisa mulai bersubuh sampai isya kuat. Alhamdulillah sore.
selesai. Artinya begini, kalau HP saja sudah pengaruhnya luar biasa kepada anak-anak kita, wong bocah cilik kayak gue kira-kira bibitnya pada balik orang. Panjenengan sekarang dihadapkan pada era digitalisasi ini, tetapi di usia yang sudah lanjut. Ini termasuk barang baru, termasuk kadang yang pengaruh, tapi mungkin bukan panjenengan sami. Kalau sering ngatur kok, apa sih pengaruh yang paling gampang? Yang namanya ibu-ibu, yang namanya emak-emak, itu kalau sudah pegang HP tidak lepas yang namanya selfie. Nong dimbul sampai ngapunten, ada wisata religi. Wisata religi itu mulai dari Kubah Emas sampai ke Jawa Timur, semua masjid didatangi. Tidak ada di antara mereka yang segera ambil wudhu, iktikaf, sholat tahiyatul masjid. Justru yang dicari adalah wallpaper untuk selfie. Ini pengaruhnya. Ini sebelum kami sampaikan Bapak Ibu, maka betul bahwa masa ini senang pada selfie, diunggah nang Facebook, Instagram lan story, banjur pada ngrumpi sing komen lan rasani, sing lanang ngali nyalu mangan ora diurusi. Niku biasanya urusannya selpon terus. Kata nggih Bu, di masyarakat banyak enggak yang memang wajar saiki wis lumrah wong wadon sing luru nafkah gawe video seksi dan ratingnya tambah munggah, goyang gairah soal viral orang masalah, joget-joget ning TikTok nuduh nakal sing bedah. Orang percaya boleh los buka HP. Inilah pengaruhnya. Sehingga artinya kalau kita sebagai orang tua yang menjadi sumber inspirasi ternyata tidak mampu menguatkan, apalagi generasi kita. Tadi yang disampaikan sama beliau, kalau kita era kolonial saja sudah tidak mampu, apalagi era milenial. Boleh hanya sebagai gambaran, tapi mudah-mudahan kita terjadi pada diri dan keluarga kita. Nom-noman saiki ning pacaran diambungi, lamun ora gelem cari pacare ora nyayangi, ora mikir sikone pokok seneng pikir mburi, engkau ning wis mateng ditinggal kabur ora sidara. Ini mohon maaf, perkara atau peristiwa yang menimpa di masyarakat ini bukan satu hal yang tabu lagi untuk era sekarang. Lain halnya di era panjenengan sami taksi gadis niki ngapunten, percaya dan tidak percaya, alam sudah kurang bersahabat dengan kita. Apa salah satu persahabatan alam dengan kita? Ini bahasa kami, dan kami yakini dan kami merasa bahwa dulu itu kalau ada sing arep jago kuku luruk niku maksudnya gugah wong swadaya esuk. Kembiyen niku anak jago kuku luruk kok wayah bar maghrib niku diterjemahkan apa Bu? Rawan medal. Iki ora Jawa Timur, ora Jawa Barat, kok bahasane padha. Kami berdasarkan pengalaman dan fakta. Dan kalau ada ayam jago kuku luruk kok jam 10 bengi, satu pertanda apa? Peranda angger bar maghrib perawahan jam 10 bengi peranda. Lalu mengapa sekarang jago sudah tidak berperang lagi? Di
Ditanya bisa orang kulur sih jago. Pak Ustadz yang pesen. Yang kulur anak matang, yang kulur anak matang baris karpet. Alam sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, termasuk ini sebelum kita dalam upaya tazkiyatun nafs. Walaupun kita jadi manusia yang tidak konservatif, yang yang tidak menolak kehadiran dunia, kita juga cinta dunia. Tetapi yang jelas pola hidup yang sering kita lakukan itu hampir ada kesamaan. Sebab ada 3 hal: budaya hedonisme, yang kedua konsumerisme, dan yang ketiga flexing. Itu hampir menimpa kepada setiap manusia, bahkan mungkin kita semuanya. Sebab manusia sekalipun sudah menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi orang yang bangga. Justru orang yang bisa kita banggakan di hadapan publik adalah ketika kita bisa memiliki sekian banyak aset. Artinya apa? Yang dibanggakan orang-orang sekarang ya sifatnya adalah dunia, walaupun itu adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari, dan Islam harus kuat secara materi. Hanya saja kerap kali manusia itu lupa. Jadi ada satu pernyataan Bapak Ibu, orang yang menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi hidupnya dalam situasi susah terus, mulai jadi honorer dia hidupnya susah, sampai masuk CPNS kok susah, padahal orang yang beriman sampai diterima P3K umpamanya kok masih susah terus. Ini perlu ada perenungan bahwa kesusahan yang menimpa itu hakikatnya adalah undangan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya yang bersangkutan untuk segera menghadap kepadanya. Tapi rupanya diundang bolak-balik orang krungu, jadi lebih susah salah status sosial tidak bisa memberikan dorongan hidup yang lebih. Inilah Bapak Ibu, ya dengan sengaja kalau pada saat ini siapa sih di antara kita yang tidak suka dengan materi? Siapa sih di antara kita yang tidak suka dunia? Ya nonsen kita tidak butuh dunia. Tetapi jangan sampai dunia itu menilaukan hati kita sehingga kita menjadi manusia yang terlena. Yang kedua, budaya konsumerisme. Menjadi seorang ibu itu akan lebih bahagia, lebih senang ketika sudah pasar merasakan suara yang sekian. Setiap hari belanja itulah kebanggaan ibu. Nyoka Semarin Pasifik, Nyoka Semarin Mall, Nyoka Semarin Undi, itulah. Dulu waktu era dulu kita ada statement bahwa di akhir kemudian akan terjadi pasar bebas. Lalu kalau panjang sampai bisa mikir pasar bebas, tapi ini pasar langun benda bombay, bandungan kemarin. Sekarang kita merasakan ujungnya apa? Kalau kedua ini sudah membudaya di hati kita, yang ketiga adalah flexing. Urip niku pegawaiane siji pamer ning ora dialem dari kancah lan sedulur niku rasa pantulu yo kangenan. Engko wis dialem tandane tenang. Apa yang dijadikan? Sekalipun mungkin panjenengan sami tidak bertemu dengan teman yang lain, tetapi melalui media HP panjenengan sami bisa bikin story, terus status, ini ngapunten bukan panjenengan. Sing ngarane ibu-ibu ini ku pegawai gawe status bae. Masak mie status, masak kangkung status, makan pasar status. Sing ngarane balik niku gawe status. Pol-pole ketemu les gawe status. Tidak sana. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, itu hanya sekedar pengantar. Pada pembukaan tadi kami sebutkan bahwa dalam satu penggalan ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadahum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
semakin tambah iman mereka, semakin tambah iman kula panjenengan sami. Pemahaman kula panjenengan sendiri itu ketika dibacakan ayat-ayat itu Al-Quran atau ayat Allah. Ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang sifatnya Qur'aniyah teks, ada ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bentuknya konteks, termasuk alam. Bicara tentang masalah alam, jangan pernah berpikir jauh-jauh. Mungkin yang kita pahami alam adalah pegunungan, mungkin alam yang kita pahami adalah laut. Kita itu termasuk bagian daripada alam. Niki dados pengen panjang sami para. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita saat ini adalah usia kita, fisik kita. Panjenengan dulu ngapunten, Bapak Ibu 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu pernah membanggakan mahkotanya dengan rambut indah yang gemilang. Tapi saat ini telah mengalami perubahan total. Jangankan warna tidak berbalik menjadi putih, bisa lurus terus alhamdulillah. Rambutmu sama bisa istiqomah lurus, terus mulai melinding. Ini ayat-ayat Allah. Artinya Pak, ketika kita bercermin, ternyata rambut kita sudah hampir total berwarna putih. Ternyata gigi kita tinggal 2. Ternyata kulit kita sudah mulai mengkeriput. Ini adalah ayat-ayat Allah yang sudah dibaca di hadapan kita. Artinya dengan gambaran yang seperti ini, bagi kula panjenengan sami mestinya harus lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sambil gunung, bila ayat Allah Ta'ala sambil laut, bila ini tidak kacanan satu harus disambung Pak. Bisa dinyatakan ini kayak ini ya. Terkadang orang begini, Bapak Ibu, baik laki-laki maupun perempuan, tidak merasa dirinya itu tua, tidak merasa dirinya sepuh, tapi dia akan merasakan ketika perubahan itu terjadi pada temannya. Ketemu pisang kalah acara PPK, iya ini Ansel ini bisa tua nemen ya, bisa tua kayak kuku ya, cinyawang. Alhamdulillah itu diparing awet nom rumah sana. Kan salian yo kaget. Lah dari nomor dari pembaca ini tambah peot maning. Jadi terkadang kita memang tidak bisa bercermin terhadap diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, termasuk semboyan di PPK ini adalah diparingi awet urip ya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan itu urip jasadnya atau hidup kebaikannya. Sebab apa? Artinya usia kita panjang sekali, tetapi yang disebut-sebut adalah keburukannya. Lebih baik umurnya pendek, tetapi keharuman nama baik dan kehidupannya. Orangnya sudah meninggal 100 tahun yang lalu, tapi kebaikannya begitu harum. Salah satu indikasi orang yang punya kontribusi besar dalam hidup kita apa itu. Ini persoalan sikap pendidikan atau belum. Nek araning jenengan toli nang desa Kanggo, besok yang mati ditulis Gang Haji Ahmad, berarti jenengan benar-benar diakui kebaikannya. Lo kadang boro-boro namanya kalau panjang sami panwaran dalang gang orang itu apa maningkah nama gang diterima nama kuburan bilang sih kita menerima. Artinya inilah Bapak, kita tidak usah terobsesi bahwa usia kita menjauh di paling bawah Jawa. Apa artinya usia panjang kalau memang tidak ada kebaikan yang bisa kita tanam? Dan ini sebagai perenungan bagi keluarga panjang sami Bapak. Setiap manusia, setiap kita, mana sih di antara kita yang siap hari ini meninggal dunia? Enggak ada. Karena apa? Innal mautal ladzi tafirruna minhu.
Setiap manusia itu enggak bicara masalah kematian. Bercinta mati mau terbodoh. Cinta liar yang mati haker itu enak. Apalagi kita yang sehat, sing meriang dia mau mati. Apalagi kita yang berduit, wong semuanya susah dan mati dorabel. Inilah kenikmatan dunia. Siapa yang mungkin kehidupan dunia tidak nikmat? Nyatanya berkah. Perasaan ngabdi itu dari ini jebule pensiun. Terus saking senang urip dengan dunia. Ini Bapak. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala ayatin wa minal ladina asyraku. Niscaya engkau akan menemukan di antara mereka manusia yang paling utama akan kehidupan dunia, bahkan lebih dari Allah. Wa minal ladina asyraku, bahkan ketamakannya lebih dibandingkan orang-orang musyrik. Siapa sih orang yang tamat bahkan ketamakannya lebih daripada orang musyrik? Yawaddu ahaduhum law ammar al-fasana. Orang yang ingin hidupnya ini diberi usia 1000 tahun. Pangapuran lamun iya, kita ngomong iya ya. Wong umur 70 itu berayu saya kuat, umur itu ngatus saya apa? Nggih Bapak Ibu, ya Allah. Kita itu sudah usia sepuh Bapak Ibu. Kita merasakan apa sih aktivitas kita? Aktivitas kita hanya menjadi apa ya? Menjadi apa profesi pijat refleksi ya, Dela-dela dela-dela pijat. Mending sih dipijat anggane sih dipijat sikile dhewe. Gratis. Wah, itu ada salah satu tanda indikasi dia tua itu. Baru duduk sebentar sudah pijet-pijet kaki, itu satu pertanda dia sudah tua. Si nomor kali dejak mangan sate, nah ya, angkatnya sate paling kira kodi, turun di pangan terus boleh di dongkrak selilir. Mangan dulu, persiapan selilir. Barang aja mangan paling boleh di dongkrak tua. Walaupun lainnya nom tua, wis dongkrak. Soalnya apa? Unggulnya sepupak aja berdus, kupak pira pada menggang. Lalu apa artinya? Andai kata kita diberi usia 1000 tahun, wa ma huwa bimuzzahzihi minal adzabi ayyuhamar. Kalau memang tidak digunakan untuk ibadah, sepanjang apapun tidak akan pernah menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa kami sering menyampaikan bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Dunia ini adalah waktu yang sangat singkat. Dunia itu sangat singkat. Sekarang kita ada pelajaran di bulan puasa. Baru saja masuk waktu duhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja masuk waktu asar, tidak merasa tahu-tahu sudah maghrib. Mereka yang dulu anak-anak tahu-tahu sudah punya anak. Hidup kita itu hanya diisi dengan tahu-tahu, dan tahu-tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'ashr. Sumpahnya Allah itu terkait dengan kerugian manusia, walaupun ada wal fajri, tetapi berkaitan dengan kerugian manusia. Waktu yang digunakan oleh Allah adalah waktu asar. Kalau dalam perspektif tafsir ada yang mengatakan karena ibadah dari sholat 5 waktu yang banyak dilalaikan adalah sholat asar. Mereka yang beraktivitas bekerja merasa tanggung, ya, akhirnya menyelesaikan dan tertinggallah ibadah asar. Yang kedua, pemahaman mana sih waktu yang paling dekat dengan malam? Kalau waktu maghrib itu sudah jelas perbatasan, dia masuk pada waktu malam. Waktu asar itu waktu yang sudah dekat waktu malam. Artinya apa? Banyak manusia waktu yang begitu panjang dia tidak diperhatikan. Masa senggangnya, masa mudanya, masa sehatnya. Ternyata ada kesadaran diri, tapi sungguh disayangkan waktunya sudah asar.
Kalau waktu asar satu pertanda, sebentar lagi akan masuk waktu malam. Gambaran manusia sadar, tapi sungguh disayangkan sudah di usia tua, sadar malimpan mati. Mati gambarannya gelap. Maka Bapak Ibu sekalian saya hormati, semoga apa yang panjenengan sami karyakan benar-benar akan bermanfaat, akan menjadi amal solihan yang bisa menyelamatkan panjenengan sami. Bagi kita semuanya betul. Jadi hemat kami, bagi Bapak Ibu seusia kita, aktivitas yang perlu kita jalani paling tidak menggerakkan tubuh, silaturahim ke teman dan lain sebagainya. Olahraga tidak usah dibebani. Kalau ngapun kata rencang, sibuk pensiun, tapi bertambah sibuk urusan dunia. Pada satu bulan, mengapa pemerintah memutuskan pensiun secara umum 60 tahun dulu? Ini pijakan usia Rasulullah SAW, dan itu langkah yang tepat. Walaupun mungkin kalau kelas-kelas kepala dinas atau seribu hajat mungkin nanti bisa 65 tahun ya wajah. Enggak. Ya biasanya kalau sudah kepala ini ada 60 tahun atau mungkin guru yang sudah sekian tingkatnya, ada golongan 5 set potong wajib mengkenaikan dia. Jadi 60 tahun adalah waktu yang tepat kita untuk berbenah diri, walaupun yang namanya kematian itu tidak akan pernah bicara usia, kematian itu tidak akan pernah bicara tentang masalah sakit dan sehat. Banyak orang yang sakit tapi diparingi awet urip, akeh kanca sedulur si awake sehat diparingi mari dhisik. Kenapa mereka yang sakit kok esih diparingi lawas, bae wong nyatane kelapas iku tua tiba-tiba digawe anak kopi sakane sing langsung. Dia ngapain ya? Tapi itu bukan satu yang kita kehendaki. Berikutnya adalah lebih baik kita Bapak Ibu diperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kapan waktunya pasti kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Walaupun setiap kita wamatagir nafsu bi ardin tahu. Siapa sih di antara kita yang tahu di belahan bumi mana kita akan menghembuskan nafas terakhir? Kita tidak ada yang tahu. Tetapi harapan insan yang beriman, kalaupun itu harus menimpa kepada kita, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Sekedar Bapak Ibu perlu kami sampaikan, kematian husnul khatimah. Kalau panjenengan sami termasuk tercatat orang yang baik. Ini ada satu referensi yang mengatakan seperti ini. Ketika seseorang sudah jatuh tempo, harus mati di hari itu, malaikat turun, malaikat Jabariyah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika akan diambil ruhnya min qibalil fami, dari arah mulut. Kalau tiap niki gemar membaca Al-Quran, tiap niki gemar zikir, kalimat thayyibah menjadi hiasan lisannya. Di saat ruhnya akan diambil oleh malaikat Zabaniyah, dalam satu referensi dikatakan bahwa fayaqul. Jadi la sabila laka min hadhil jihati innama ajra fi dzikrahi. Wahai malaikat Zabaniyah, ada kepentingan apa kau datang ke sini? Saya diutus Allah untuk mengambil ruh hambanya. Kami tidak akan pernah terima, sebab mulut ini hanya sebagai lintasan kalimat zikir Allah, maka kami tidak akan pernah hidup. Pergi, malaikat diperempat, malaikat dibusuh dibelah, wah ini ya pada sebetulnya kasih awal. Lakor malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada hambamu yang mau diambil ruhnya, mengatakan hakada. Bahasa kita orang tua, malaikat. Jadi malaikat pirang tahun bisa orang kreatif, orang apa ya? Anak tugas orang bisa dilakukan itu balik, kok mikir gimana ya Allah, siap ikbin min jihad ukhra, ambil dari arah lain, lo usah balik banyak mau. Malaikat ke kamar. Ketika akan diambil dari arah kanan, yang namanya orang dalam sakaratul maut pasti kita semuanya merasakan tidak enak.
Apa sih sakit apa yang bisa melebihi rasanya orang mati? Sampai Rasulullah tidak bisa menggambarkan dalam hadisnya. Andai kata, bahasanya andai kata kematian sakitnya bisa digambarkan seperti halnya tubuh ini yang disayat 300 kali oleh pedang. Cara bahasa kita dicampur uyah. Tapi itu belum seberapa dengan nikmatnya kematian. Sehingga ketika orang sedang sakaratul maut, baik seorang bapak, seorang ibu, keadaannya sudah tidak tenang lagi. Pandangan matanya sudah kosong, warna hitam dan putih sudah tidak jelas, sudah menyatu di antara keduanya. Di saat itulah tangan pun sudah mulai bergerak. Semua keluarga mendampingi. Mungkin itu adalah hari terakhir sebagai perpisahan. Seorang anak hanya menatap tangannya, tapi seorang ibu pengen bebas bergerak tangannya. Sebenarnya itu bisa jadi proses ruh akan keluar. Ketika malaikat Jabril akan mengambil dari ujung jarinya, ternyata keluar juga fatakhruju minha shadaqah. Orang ini sekalipun penghasilannya tak seberapa, sekalipun dia tak kategori orang yang miskin, tetapi gemar sedekah sekalipun 1 rupiah menjadi amal ibadahnya yang selalu dijaga. Tangannya ini pun tidak rela sampai akhirnya untuk keluar kembali ke arah kaki. Ketika ruh itu akan diambil dari ujung kaki, besoknya kalau panjenengan sami nazar sakarat, kaki pun akan bergerak sama. Pada saatnya akan lurus, pada saatnya akan nekuk. Keluarga pun terkadang nggak berpikir bahwa itu gerakan apa. Biasanya nanti akan diluruskan kakinya. Walaupun prosesnya nggak begitu lama Bapak Ibu. Ketika ruh itu akan diambil dari kakinya, ternyata innahu qad masyabi ilal jama'ati wa ila majalisil ilmi. Kakinya pun tidak hidup. Kalau dirinya itu menjadi lintasan keluarnya ruh, karena dia menjadi saksi. Hamba Allah ini termasuk orang yang gemar menegakkan ibadah, begitu peka dengan panggilan sholat dan rajin menghadiri dengan kajian-kajian ilmu agama. Akhirnya kembali kepada privat. Waktu orang sudah sakarat yang jelas mata sudah tidak bisa berkedip-kedip secara normal. Di saat itulah masih ada sisa secercah cahaya. Di saat belum akan diambil dari arah mata, ternyata innahu qad nadharabi ilal Quran atau ila masahifil Quran. Qurannya pun apa makanya pun menjadi saksi menyampaikan kepada malaikat Zabaniyah. Wahai malaikat Zabaniyah, kalau organ tubuh yang lain saja tidak memberi kesempatan kepada engkau, kenapa harus melalui mata ini? Kami pun tidak menerima, karena kami menjadi saksi. Hamba Allah ini gemar membaca Al-Quran, gemar melihat segala kebaikan. Matanya tidak mau terusik dengan kehidupan orang miskin yang tidak mendapat bantuan. Dia terpanggil jiwanya, itu bermodal dari pandangan mata. Maka akhirnya mengalihkan ke telinga. Di saat akan diambil dari telinga pun sama. Kata telinga malaikat, kalau dari ujung rambut sampai ujung kuku, mana ada organ tubuh yang mau dijadi lintasan keluarnya? Demikian pula telinga ini, telinga hamba Allah ini, sekalipun yang bersangkutan tidak aktif mengaji, artinya tidak punya kemampuan lebih dalam membaca Al-Quran, tetapi beliau gemar mendengarkan. Minimal ada modal mendengarkan. Selesai sudah, malaikat Jabariyah kembali melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan canggung dia menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, qad aghalakani Allahul abdi, kaifa aqbidu lahu bil hujjah. Bagaimana aku bisa mengambil ruhnya ya Allah? Semua organ tubuhnya punya hujjah, punya dalil, punya argumentasi. Allah tahu ini hamba pilihan. Perintah Allah adalah ikbid, uktub ismi ala kafika. Wahai malaikat Zabaniyah, tulislah asmaku di telapakmu. Fa'arahu ruhal mu'minin, tunjukkanlah kepada orang yang sedang sakaratul maut. Malaikat Zabaniyah turun di saat dia sedang sakaratul maut,
sudah didampingi oleh keluarganya, malaikat baru menunjukkan telapak tangannya yang tertulis dengan kalimat Allah, fatuhibbuhu fayukhriju. Karena begitu cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala, ruh itu keluar dengan sendirinya tanpa diambil oleh malaikat Zabaniyah. Inilah kematian yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW, la yamutul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Kalau kita benar-benar orang yang beriman dan benar amal soleh, ruhnya tidak mau keluar dari jasad sebelum Allah menunjukkan keindahan dan keelokan surga. Kalau Allah sudah menunjukkan keelokan surga, ruh dengan sendirinya akan keluar. Kalau ruh itu bisa keluar dengan sendirinya, maka tidak ada rasa sakit. Maka gambaran yang seperti ini, mudah-mudahan itulah kematian yang akan kita alami semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin hanya sebatas itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya panjang kami masih banyak tanggung jawab atau tanggungan pada aktivitas yang lain. Marilah pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yu'minu alaika masjidah. Ya Allah ya Rabbal alamin, hamdulillah ya rabbil jalal wa wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang pandai bersyukur. Hindarkanlah hati kami menjadi manusia yang kufur. Betapa banyak nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, tapi kerap kali kami alpa, kerap kali kami terlena. Maka pada hari ini ya Allah, kuatkanlah hati kami semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, untuk selalu bertawajud, untuk selalu bersungguh, untuk selalu bersujud di hadapan Engkau. Ya Allah, sebenarnya kami sungguh sangat malu di hadapan Engkau ya Allah. Kami selalu hadir kepada Engkau tetapi tidak membawa apa-apa, hanya dengan kebesaran dosa yang selama ini kami tenggelam di dalamnya. Tetapi harus kepada siapa lagi kami mohon ampun ya Allah, kalau bukan kepada Engkau, karena kami yakin ya Allah, ampunanmu jauh lebih besar daripada kealpan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah wa ridwan ilahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.